Pada saat ini, tugas pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui aparatur negaranya masih tergolong belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluhan dari masyarakat terkait kualitas dan kuantitas layanan. Hal ini disebabkan masih kurangnya penerapan etika publik oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Berikut 15 nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Seorang ASN harus melaksanakan dan mengamalkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar etika publik yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. ASN wajib melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai undang-undang. Nilai dasar etika publik yang ketiga adalah mengabdi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. ASN sebagai pelayan publik harus mampu melayani masyarakat secara baik. Nilai dasar etika publik yang keempat adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita secara tidak memihak dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, membuat keputusan berlandaskan prinsip keahlian. Nah, sebagai seorang ASN, kita harus mampu memutuskan setiap permasalahan berdasarkan prinsip keahlian. Harus tanggap dalam memutuskan setiap permasalahan agar menjadi solutif, cepat, dan dapat terselesaikan dengan baik, merupakan salah satu contoh aktualisasi nilai etika publik yang kelima. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Nah, di sini kita sebagai ASN tidak boleh mendiskriminasi kepada orang lain. Nah, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, ras, agama, suku, ekonomi, dan sebagainya. Nah, diskriminasi seringkali terjadi di lingkungan kerja, padahal kesempatan dan perlakuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam pekerjaan adalah hak yang mendasar bagi setiap orang agar terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh aktualisasi nilai etika publik yang keenam. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Di sini kita sebagai seorang ASN harus disiplin dalam bekerja. Disiplin bekerja seperti disiplin waktu dengan tidak datang terlambat ke kantor, melaksanakan istirahat sesuai dengan ketentuan dan pulang kerja tepat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan saat tidak ada kepentingan merupakan salah satu contoh aktualisasi nilai etika publik yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Di sini kita sebagai ASN harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menghindari segala bentuk KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan contoh aktualisasi nilai etika publik yang kedelapan. Nilai etika publik yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Melaksanakan program pemerintah seperti survei batas desa dan batas wilayah, serta memberikan pemahaman tentang batas wilayah kepada masyarakat merupakan implementasi dari nilai dasar etika publik yang kesembilan. Nilai etika publik yang kesepuluh yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Sebagai ASN yang merupakan bagian dari pelayan publik, kita harus bisa mengamalkannya agar bisa menjadi pelayan publik yang baik, optimal, agar bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat luas. Nilai etika publik yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai macam peran untuk mewujudkan tujuan utama organisasi dengan menerapkan nilai-nilai organisasi secara konsisten. Nilai etika publik yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai-nilai etika publik yang ke-12 dapat kita terapkan di rapat-rapat koordinasi rutin bulanan, camat
lurah untuk mendapatkan sharing ide dan gagasan untuk memecahkan masalah bersama. Aktualisasi nilai-nilai etika publik nomor 13, yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Pencapaian hasil adalah sesuatu yang wajib terlaksana karena bekerja sesuai target yang direncanakan merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, kualitas pelayanan publik yang diberikan akan memuaskan. Aktualisasi nilai-nilai etika publik nomor 14, yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Kesetaraan, kesempatan, dan perlakuan dalam pekerjaan tidak memandang latar belakang, suku, ras, agama, dan budaya. Semua bekerja dengan setara dan diperlakukan secara adil. Aktualisasi nilai-nilai etika publik nomor 15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sistem pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan sistem karir yang sesuai kualitas dan kapasitasnya. Dedikasi dari para pegawainya akan menciptakan kontribusi dan pencapaian yang baik akan tujuan yang telah dilaksanakan, sehingga pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat merasa puas. Etika moral dan etika pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dalam tata kelola pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, etika moral dan etika pelayanan publik di instansi-instansi pemerintahan harus diperbaiki dengan lebih baik lagi. Hal ini sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan aparaturnya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan bersama, yakni mensejahterakan masyarakat.